Partai Solidaritas Indonesia atau PSI menjadi salah satu partai peserta pemilu 2019 yang gagal menempatkan kadernya ke Senayan. Perolehan suara PSI jauh di bawah ambang batas parlemen sebesar 4%. Apa penyebab kegagalan PSI? Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count 3 lembaga survei yakni Litbang Kompas, Indobarometer, dan LSI Dini JA, perolehan suara PSI hanya di kisaran 2 hingga 2,37%. Ketua Umum PSI Grace Natali sudah mengakui kekalahannya dan tidak menyalahkan siapapun atas hasil yang dicapai. Kader dan pengurus serta caleg PSI telah bekerja keras meyakinkan rakyat. Tetapi inilah keputusan rakyat melalui mekanisme demokrasi yang harus kita terima dan hormati, ujar Grace. Meski demikian, perolehan suara PSI jauh di atas hasil survei sejumlah lembaga yang dilakukan sebelum pencoblosan. Saat itu hampir seluruh lembaga survei menempatkan PSI dalam kelompok partai 0, alias Parnoko. Faktanya, PSI mampu melampaui angka 0, sebuah prestasi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih perolehan suaranya di atas 3 partai lawas, yakni Hanura, PBB, dan PKPI. Di antara 4 partai baru, perolehan suara PSI juga hanya kalah oleh Perindo dan bersaing dengan Partai Berkarya. Tetapi kekalahan tetaplah kekalahan. PSI terbukti gagal memetakan ekspektasi dan preferensi calon pemilih. Berikut beberapa alasan di balik kegagalan PSI. Pertama, PSI gagal memetakan basis dukungan. Sejak awal PSI memantapkan diri sebagai partai nasionalis sebagaimana PDI Perjuangan. Sebenarnya hal itu memberi keuntungan karena masih sedikit partai yang benar-benar berideologi nasionalis. Sayangnya, PSI berada dalam satu barisan dengan PDIP sehingga pemilih nasionalis yang pasif tetap memilih berada di kandang banteng karena dianggap sama. Ketiadaan figur yang kuat kian melemahkan posisi PSI di hadapan PDIP. Untuk menutup sisi ini, sebenarnya PSI pernah berupaya menggandeng mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, atau setidaknya membangun persepsi sebagai partai yang dalam tanda petik sejalan dengan Ahok sehingga diharapkan bisa mendapat limpahan suara pendukungnya. Tetapi usai menjalani hukuman 2 tahun penjara di tahanan Makobrimob dalam kasus penistaan agama, Ahok justru langsung berbaju PDIP sehingga PSI pun kehilangan dalam tanda petik tuahnya. Kedua, salah sasaran. Ketika menggelorakan isu-isu yang berkaitan dengan Islam seperti poligami dan perda syariah, PSI sedang mencoba membidik 2 sasaran sekaligus. Sasaran pertama adalah kelompok nasionalis yang jika dipersempit lagi adalah mereka yang sudah masuk tahap Islamophobia. Dengan menggelorakan dalam tanda petik perlawanan terhadap hal-hal yang berbau Islam, sepertinya PSI berharap mendapat dukungan kelompok ini. Sasaran berikutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Mengapa PKS? Karena jika dilihat sepintas, sepertinya PKS sudah menjadi musuh bersama bagi kelompok nasionalis dan Islam tradisional. Kasus korupsi impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishak, juga masih menjadi momok bagi partai dakwah tersebut karena masih laku dijadikan senjata oleh lawan. Menyerang PKS berarti sebangun dengan jargon PSI sebagai partai anti korupsi. Ketiga, terlalu hitam putih. Cara berpolitik PSI mirip dengan artis pemula yang membutuhkan kontroversi agar dikenal masyarakat. Sayangnya banyak gimmick yang dilakukan tidak tepat, bahkan menjadi blunder. Salah satunya ketika PSI menyerang PDI Perjuangan yang disebutnya kurang nasionalis karena membiarkan tumbuhnya perda-perda intoleran. PSI juga mengkritik sistem rekrutmen calon pemimpin daerah yang dilakukan partai lawas karena menyuburkan praktek korupsi. Kita paham, dengan menyerang PDIP, PSI berharap mendapat limpahan suara nasionalis yang kecewa dengan munculnya perilaku intoleran akibat kegagalan PDIP dan partai nasionalis lainnya. Tetapi PSI melupakan satu hal, PDIP adalah partai utama pendukung Presiden Joko Widodo. Menyerang PDIP dengan mudah dianggap sebagai serangan terhadap Presiden Jokowi. Gimik lain yang juga menjadi blunder adalah isu syariah. Mengangkat isu Islam yang sensitif sama halnya dengan, dalam tanda petik, membakar rumah sendiri. Karena mayoritas kaum nasionalis juga beragama Islam. Isu Islam yang diusung PSI dengan tujuan meredam kelompok Puritan justru dengan mudah dibelokkan menjadi isu serangan terhadap Islam. Peningkatan perolehan suara PKS di tengah berbagai persoalan yang membelitnya dan pernah diprediksi lembaga survei gagal ke Senayan bisa dijadikan pelajaran berharga bagi kader-kader PSI untuk pandai memilih lawan, meski kita juga tidak menafikan adanya faktor lain. Kader-kader PSI harus berani mengakui kegagalannya dalam mengemas isu. Strategi penguasaan media dengan mengulik isu-isu sensitif dan menyerang siapa saja terbukti tidak efektif karena pada akhirnya kesan terakhir yang melekat di benak masyarakat.
Silahkan disurvei mana yang masih melekat di benak masyarakat. Apakah PSI sebagai partai anti korupsi yang memerangi kelompok intoleran, ataukah partai yang dianggap memusuhi Islam?